Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Salawat berengkaikan salam kita hadiahkan kepada roh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berupa doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, Ibu Putri Dafriani. Terima kasih kepada Ibu karena sudah memberikan ruang untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Fungsi sistem saraf pada tubuh manusia. Fungsi sistem saraf yaitu untuk berpikir, melihat, bergerak, dan mengatur kerja organ tubuh. Sistem saraf terbagi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi untuk mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Fungsinya yaitu menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terbagi fungsinya menjadi tiga, yaitu fungsi sensorik. Fungsi sensorik fungsinya yaitu menerima setiap rangsangan atau impuls baik dari luar atau dalam tubuh. Yang kedua yaitu fungsi motorik. Berfungsi untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Yang ketiga yaitu fungsi somatik. Fungsinya yaitu mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem saraf ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian-bagian dari sel saraf neuron adalah inti sel, dendrit, akson, sinapsis, selabung mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan badan sel. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Apa yang kelompok ketahui tentang neurotransmitter? Neurotransmitter adalah senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf neuron ke sel saraf target. Sel-sel target ini dapat berada di otot, berbagai kelenjar, dan bagian dalam tubuh lainnya. Neurotransmitter memainkan peran yang sangat penting untuk otak dalam mengatur kinerja berbagai sistem tubuh. Sistem tubuh tersebut termasuk detak jantung, pernapasan, siklus pengaturan tidur, pencernaan, suasana hati, konsentrasi, nafsu makan, gerakan otot. Jenis-jenis neurotransmitter adalah 1. Neurotransmitter eksitasi. Neurotransmitter eksitasi bekerja dengan mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Beberapa contoh neurotransmitter eksitasi yang terkenal adalah epinephrine dan norepinephrine. 2. Neurotransmitter inhibisi. Neurotransmitter ini dapat menghambat aktivitas neuron sehingga berkebalikan dengan cara kerja neurotransmitter eksitasi. Salah satu contoh neurotransmitter inhibisi adalah serotonin. Serotonin
Beberapa neurotransmitter dapat bekerja sebagai eksitasi maupun inhibisi. Contoh dari neurotransmitter ini yaitu dopamin dan asetilkolin. 3. Neurotransmitter modulator atau disebut dengan neomodulator merupakan neurotransmitter yang dapat mempengaruhi neuron dalam jumlah besar pada satu waktu. Selain itu, neurotransmitter modulator juga dapat berkomunikasi dengan neurotransmitter lainnya. Cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut adalah contoh gambar anatomi dari otak beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu ada cerebrum, yang kedua ada lobus frontalis, ada hipotalamus, yang keempat ada lobus temporalis, yang kelima ada pons faroli, yang keenam ada lobus parietalis, yang ketujuh ada thalamus, yang kedelapan ada lobus occipitalis, yang kesembilan ada diens phalon, yang ke-10 ada cerebellum, dan yang terakhir ada medulla oblongata. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.